Warga Denpasar berinisial DADP saat mengendarai mobil diserempet beberapa orang tidak dikenal. Mereka mengaku dari perusahaan leasing dan hendak memeriksa surat bukti kepemilikan kendaraannya. Padahal korban membeli mobil secara tunai. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke Polresta Denpasar. Kabid Humas Polda Bali Kombes Polisi Johnson Panjaitan membenarkan adanya laporan kejadian itu ke Polresta Denpasar. Menurutnya, modus para pelaku mengaku dari pihak leasing yang berpura-pura menyerempet kendaraan untuk menarik perhatian calon korban. Selanjutnya, pelaku mengaku telah mendapat surat tugas dari salah satu pihak leasing, bahkan didampingi oknum yang mengaku sebagai penasihat hukum dalam menjalankan aksinya. Di samping itu juga melibatkan orang-orang berbadan besar diduga preman. Mereka hendak memeriksa bukti-bukti kepemilikan kendaraan. Sedangkan menurut keterangan pelapor di ADP, kendaraan yang sempat akan diperiksa oknum tersebut dibeli secara tunai dan tidak pernah sama sekali berurusan dengan pihak leasing manapun. Saat ini kasus tersebut sedang dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Menyikapi kejadian itu, Kombes Johnson meminta masyarakat mewaspadai adanya upaya begal dengan modus baru tersebut. Tindakan leasing melalui debt collector yang mengancam mengambil secara paksa kendaraan dapat disangkakan melakukan perbuatan tidak menyenangkan pasal 335 ayat 1 KUHP dengan pasal berlapis pencurian dengan kekerasan, pasal 365 junto pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembiayaan kredit. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Oleh karena itu, perjanjian fidusia ini melindungi aset konsumen. Leasing tidak bisa serta-merta menarik kendaraan yang gagal bayar, bahkan Polri sendiri tidak dapat bertindak sebagai eksekutor dalam hal sengketa fidusia atas permintaan pihak kreditur. Apalagi sampai menggunakan jasa pihak lainnya yang tidak ada dasar hukumnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait alur yang seharusnya dilakukan oleh pihak leasing dalam menghadapi debitur yang gagal bayar seharusnya melapor ke pengadilan sehingga kasusnya akan disidangkan. Selanjutnya, pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan yang menjadi objek sengketa. Kendaraan tersebut akan dilelang oleh pengadilan serta uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan leasing. Lalu uang sisanya akan diberikan kepada debitur. Mantan Kabid Humas Polda Kepri ini mengajak masyarakat yang mengalami serta melihat peristiwa tersebut untuk berani melaporkan ke pihak kepolisian. Lebih baik lagi apabila juga dapat menyertakan bukti berupa dokumentasi dan lainnya. Bali Post melaporkan.